Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi tentang pemisahan campuran. Beberapa unsur dan senyawa ditemukan di alam dalam keadaan yang tidak murni atau membentuk suatu campuran. Untuk memisahkan komponen-komponen penyusun suatu campuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan karakteristik sifat zat-zat penyusunnya. Metode pemisahan campuran yang dapat dijadikan dasar bergantung pada sifat fisika dari partikel-partikel penyusun campuran tersebut. Pemisahan campuran secara fisika ditandai dengan tidak adanya perubahan zat selama pemisahan campuran. Ada beberapa metode yang akan kita bahas di sini, diantaranya adalah dekantasi, kemudian filtrasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, kemudian sentrifugasi, dan kristalisasi. Kita bahas yang pertama untuk dekantasi. Dekantasi adalah pemisahan zat padat dari larutannya. Metode ini pada umumnya sering sekali dilakukan oleh setiap orang karena terbilang metode yang sangat sederhana. Dapat dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan-lahan sehingga padatan tertinggal di dalam wadah. Contohnya adalah pemisahan pati singkong, kemudian bisa dilakukan pemisahan dekantasi ini dengan menggunakan pipet. Baik, yang berikutnya metode yang kedua yaitu filtrasi atau disebut dengan penyaringan. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau disebut dengan penyaring atau filter. Dasar pemisahan metode ini adalah perbedaan ukuran partikel antara pelarut dan zat terlarutnya. Zat hasil penyaringan disebut dengan filtrat dan zat sisa penyaringan disebut dengan residu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan teknik pemisahan campuran ini. Misal, ketika kita akan membuat santan dari parutan kelapa. Kemudian contoh yang lain adalah ketika ingin menyaring air bersih dari kotorannya. Yang berikutnya, metode distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan pemisahan suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Materi satu dengan materi yang lain mempunyai titik didih yang berbeda. Dengan distilasi, maka materi yang mempunyai titik didih lebih rendah akan mendidih dan menguap terlebih dahulu. Bahan yang dipisahkan dengan metode ini adalah bentuk larutan atau cair, kemudian tahan terhadap pemanasan, dan perbedaan titik didihnya tidak terlalu dekat. Contohnya adalah pemisahan air dan alkohol. Air mempunyai titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan alkohol mempunyai titik didih hanya 75 derajat Celcius. Contoh proses distilasi bertingkat adalah proses pengolahan minyak bumi. Yang berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi merupakan cara pemisahan berdasarkan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Dasar pemisahan metode ini adalah kelarutan dalam pelarut tertentu. Kemudian daya absorpsi atau daya serap oleh bahan penyerap. Salah satu jenis kromatografi adalah kromatografi kertas. Teknik kromatografi ini dipakai untuk memisahkan komponen campuran pewarna. Misalnya, tinta merupakan campuran dari berbagai warna. Kromatografi memiliki banyak kegunaan. Contohnya, dalam industri makanan digunakan untuk mengetahui apakah suatu pewarna makanan aman untuk dikonsumsi. Baik, yang berikutnya adalah metode kristalisasi. Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik didih. Contohnya,
bila kita ingin memisahkan garam dari air pelarutnya. Kedua komponen larutan tersebut, yaitu garam dan air, sama-sama mempunyai ukuran partikel yang sangat kecil, sehingga dapat menembus filter serapat apapun. Oleh karena itu, kita harus dapat memisahkan campuran ini dengan cara yang lain, yaitu berdasarkan titik didih komponennya. Selain membuat garam dari air laut, kristalisasi dipakai pula untuk membuat gula pasir dari larutan air gula. Yang berikutnya adalah sentrifugasi. Suspensi yang partikel-partikelnya sangat halus tidak bisa dipisahkan dengan cara filtrasi. Suspensi yang sulit dipisahkan ini dapat dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Suspensi yang akan dipisahkan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian diputar. Sentrifugasi yang cepat menghasilkan gaya sentrifugal yang lebih besar, sehingga partikel tersuspensi mengendap di dasar tabung. Kemudian proses selanjutnya adalah memisahkan endapan dan dari pelarutnya dengan cara menuang pelarut ke tempat lain, dan endapan tetap tinggal di dalam tabung. Contoh pemisahan campuran dengan sentrifugasi adalah ketika kita ingin memisahkan komponen-komponen penyusun darah, dan juga bisa dipakai untuk memisahkan susu menjadi susu krim dan susu skim. Yang terakhir adalah sublimasi. Penyubliman merupakan peristiwa perubahan wujud materi dari padat menjadi uap, kemudian berubah kembali dari uap menjadi padat. Beberapa materi dapat menyublim, misalnya kristal iodida, kapur barus, dan sebagainya. Dengan sifat yang dimiliki oleh zat tersebut, jika terjadi campuran yang melibatkan zat yang bersifat dapat menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim, maka pemisahan dapat dilakukan dengan cara sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan cara menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal di dalam tabung. Misalnya campuran antara pasir dengan kristal iodida. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai pemisahan campuran. Kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran IPA kita di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.